Selamat sore semua, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Jadi di video kali ini untuk memenuhi sebuah tugas atau presentasi dari mata kuliah sistem operasi dengan judul deadlock. Langsung saja. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Tuminsel Delokman Laia. Saya merupakan mahasiswa Universitas Budi Dharma Medan dengan jurusan Teknik Informatika. Untuk mata kuliah sistem operasi yang diasuh atau dosen saya yaitu Pak Abdul Sani Sembiring. Langsung aja kita ke materinya tentang deadlock. Pengertian deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses tersebut. Terjadinya deadlock sebetulnya ketika hanya satu sumber daya, tetapi ada dua proses yang menggunakannya, maka akan terjadinya deadlock, saling menunggu. Maka tidak akan terjadi proses-proses tersebut. Sebetulnya secara sistem operasi satu proses hanya menggunakan satu sumber daya gitu. Sedangkan ini saat dua proses menggunakan satu sumber daya, maka akan terjadi deadlock ketika menggunakan hal tersebut. Deadlock dalam arti sebenarnya adalah kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan proses. Deadlock adalah masalah yang bisa terjadi ketika banyak proses yang membagi sumber resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Jadi deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak komunikasi lagi antar proses. Jadi ketika kedua proses menggunakan satu sumber daya, otomatis akan terjadinya deadlock. Tidak akan berjalan lagi. Jadi kita bisa melihat di sini secara dunia nyata, ini adalah ada ruas mobil dari sebelah kiri dan jalan dan sebelah kanan, sedangkan di tengah-tengahnya ini adalah jembatan gitu ya. Sedangkan jembatan ini kita ibaratkan adalah sumber daya, sedangkan mobil yang dua ini adalah proses gitu, proses 1 dan proses 2. Jadi mereka saling menunggu gitu. Ketika proses 1 ini mau ke sebelah kanan nggak bisa, ketika proses 2 ini melaju nggak bisa juga. Kenapa? Karena mereka saling menunggu, karena mereka hanya menggunakan satu sumber daya. Jadi mereka terjadi deadlock gitu. Pada contoh di atas digambarkan ilustrasi dari kejadian deadlock pada dunia nyata, itu pada lalu lintas di jembatan dapat dilihat bahwa kedua mobil yang berada di tengah-tengah di jembatan tidak dapat maju dan hanya menunggu. Mereka hanya saling menunggu gitu. Kapan proses dari sebelah kiri ke kanan dan kapan proses dari sebelah kanan bisa ke kiri. Jadi nggak bisa, mereka hanya saling menunggu. Jadi terjadilah deadlock. Saling menunggu kapan bisa deadlock itu selesai. Tidak ada kepastian gitu ya. Jadi penyelesaiannya sebetulnya, jadi salah satu dari mereka ini sebelum harus mundur gitu baru bisa proses berjalan. Sini tertulis penyelesaian dari masalah tersebut adalah salah satu dari mobil tersebut mundur sehingga mobil yang lain dapat maju. Mobil pada kasus ini adalah proses, sedangkan jembatan adalah sumber daya. Kedua mobil berebut untuk menggunakan sumber daya, namun karena sumber daya tersebut hanya dapat digunakan oleh satu proses saja. Jadi di sini adalah jembatannya adalah sumber daya, sedangkan mobil itu adalah proses, sedangkan proses ini ada dua, sedangkan sumber dayanya hanya satu. Jadi kondisi tersebut bila terjadi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan terjadinya starvation. Berikut yaitu penyebab terjadinya deadlock ada 4 macam, yaitu 1 mutual exclusion, yaitu di mana hanya satu proses yang boleh memakai sumber daya. Jadi satu proses hanya menggunakan satu sumber daya dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepas atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Jadi sebetulnya satu proses hanya memakai satu sumber daya. Baru boleh menggunakan sumber daya tersebut ketika proses tersebut yang memakainya sudah melepas gitu. Berikut hold advice. Sebetulnya ini adalah pengertiannya itu nanggung gitu ya. Di mana suatu proses sedang berjalan dan menggunakan satu sumber daya, di mana di tengah-tengah jalan gitu dia berhenti dan meminta sumber daya lagi. Jadi dia harus meminta sumber daya yang lain yang sudah benar-benar atau sumber daya yang
diminta tidak dipakai oleh proses lain. Ketiga, no preemption. Sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lain. Berikut circular right. Kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses memerlukan sumber daya yang dipegang proses berikutnya, atau melepaskan sumber daya yang sudah tidak dipakai lagi, atau proses yang sudah selesai gitu. Berarti boleh melepaskan sumber daya tersebut agar digunakan proses yang lain. Akibat dari deadlock. Apabila peristiwa deadlock terjadi dalam kurun waktu yang lama, maka akan terjadi starvation. Hal-hal yang membuat peristiwa starvation terjadi adalah satu proses, dua proses atau lebih yang memerlukan sumber daya secara bersamaan, dan sumber daya yang dibutuhkan tidak sedikit, hingga menyebabkan proses lain tidak memperoleh sumber daya yang menunggu lama, atau lebih buruknya lagi proses tersebut diabaikan oleh sumber daya. Berikut itu strategi menghadapi deadlock. Ada tiga pendekatan strateginya, yaitu 1. Mengabaikan adanya deadlock. 2. Memastikan bahwa deadlock itu tidak pernah ada, baik dengan metode pencegahan dengan mencegah 4 kondisi deadlock agar tidak akan pernah terjadi. Metode menghindari deadlock, yaitu mengizinkan 4 kondisi deadlock sambil menghentikan setiap proses yang memungkinkan mencapai deadlock. Berikut yaitu metode deteksi. Jika tidak ada perputaran berarti tidak deadlock. Jika ada perputaran ada potensi terjadi. Jadi kita lihat graf di sini, ada 2 graf, yaitu ada graf A dan B. Jadi perputaran di A adalah terjadinya deadlock karena ada potensi terjadinya. Jadi ibaratnya ada perputaran gitu. Sedangkan graf B ini ada tidak terjadinya deadlock gitu ya. Bisa dilihat dari kedua gambar ini. Berikut yaitu pemulihan deadlock. Hal-hal yang terjadi dalam pendeteksi di adanya deadlock adalah 1. Permintaan sumber daya dikabulkan selama memungkinkan sistem operasi. Memeriksa adakah kondisi circular right secara periodik. 3. Pemeriksaan adanya deadlock dapat dilakukan setiap pada sumber daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses. Memeriksa dengan algoritma tertentu. Menghindari deadlock. 1. Jangan memulai proses apapun jika proses tersebut akan membawa pada kondisi deadlock, sehingga tidak memungkinkan terjadi deadlock, karena pada saat akan menuju deadlock proses sudah cegah. 2. Jangan memberi kesempatan pada suatu proses untuk meminta sumber daya lagi, jika menambahkan ini akan membawa kita pada suatu keadaan deadlock. Berikut ini adalah Bunkers algoritma. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih presentasi saya. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada terjadi kesalahan. Sampai di sini aja presentasi saya, dan presentasi saya semoga bermanfaat ya. Terima kasih, selamat sore.